Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Seluruh beriman dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, setelah sekian lama mungkin saya menghilang di vlognya guru kita Ustadz Danu, baru kali ini muncul lagi setelah banyak hal yang harus diselesaikan. Dan alhamdulillah berkat doa semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, berkat doa guru kita juga alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim, tentunya tidak akan jauh dari permasalahan yang sedang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum topik ini dimunculkan, tentunya kita akan sapa dulu guru kita. Assalamualaikum, Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Guru ya? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Hari ini nampaknya luar biasa juga nih perjuangannya. Setiap hari berjuang terus. Tapi hari ini agak ringan atau gimana tuh? Sama saja. Sama saja ya, tidak ada yang ringan ya. Tidak ada yang ringan. Tidak ada yang ringan, baik. Nah, ini luar biasa ya, guru kita ada di sini menemani kita, dan insya Allah nanti kita akan coba sharing dengan beliau atau beliau sharing dengan kita. Kemudian yang kedua ada guru kita yang kedua ini yang bajunya sudah mulai agak menghijau. Kalau saya hijau muda. Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Tung ya? Alhamdulillah Ustaz. Gimana nih setelah sekian lama nggak ketemu dengan saya nih? Ada perkembangan yang seperti apa gitu? Perkembangan ada terus Pak Ustaz. Tapi kembang kemana itu yang masalahnya ya. Oke, terima kasih Pak Tung. Ada Bang Jai. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Bang? Alhamdulillah. Editannya udah selesai? Alhamdulillah. Sudah sampai bulan apa? Desember? Sampai Desember. Sampai Desember insya Allah ya. Baik, terima kasih Bang Jai. Nah, nanti insya Allah kita sama-sama bertanya kepada guru kita, jadi jangan ragu-ragu kalau nanti ada pertanyaan yang mungkin barangkali perlu disampaikan. Baik, Guru Nda, dan seluruh para sedulur beriman dimanapun berada, saya ingin mengawali mungkin dengan kalimat pertanyaan seperti ini, bahwa di masyarakat itu pasti atau tentu berharap hidupnya itu mudah. Apapun itu, termasuk rezekinya, urusan dunianya dan sebagainya. Tetapi kan ternyata untuk mendapatkan rezeki itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena ada orang yang bekerja keras gitu, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi ada orang yang biasa-biasa, malah dimudahkan. Nah, kalau yang biasa-biasa dimudahkan mungkin udahlah, nggak usah ada pertanyaan itu. Artinya itu mungkin kemurahan dari Allah. Tapi yang jadi masalah ini banyak di antara kita atau yang terjadi di masyarakat sudah bekerja keras tapi kok sulit banget dapat rezeki. Nah, saya kemarin berpikir begini, apakah ini ada hubungannya dengan keluarga gitu kan? Misalnya antara istri dengan suami atau sebaliknya. Karena kan kalau di rumah tangga itu jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, imam di dalam keluarga. Nah, kalau misalnya seorang istri di rumah tangganya itu selalu ngomel, selalu marah-marah, pokoknya itulah kalimatnya yang seperti itu. Apakah ini juga akan mempengaruhi sulitnya dapat rezeki, Guru Nda? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang itu juga dimintakan juga oleh Rasulullah, istilahnya ujian dari umat-umat beliau, kalau bisa ujiannya yang enak. Yaitu dimohonkan istilahnya. Siap. Karena kalau yang tidak enak itu hancur luluh lantak dan sebagainya ya. Nah, memang yang selama ini saya amati dari saudara-saudara kita banyak ya, nggak cuma 1, 2, 10, nggak sih, banyak. Kemudian yang saya ketahui tentang ayat-ayat yang ada dalam Quran dan hadis Nabi, itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita cermati, Ustadz. Kalau tadi diceritakan bagaimana hubungannya rizki, tapi kok nggak sampai, kok belum sampai lah ya, kok belum sampai, apakah berhubungan dengan suami istri, itu kalau boleh saya ceritakan, insya Allah ya. Dan kalimat dari ayat tersebut sudah salah satunya tepat.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tepat karena memang laki-laki pemimpin dari wanita, kemudian laki-laki ini imam. Kalau wanitanya sebagai makmum berarti yang muncul sebenarnya ini adalah wanitanya menjadi imam. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi walaupun secara duniawi kelihatan wanitanya hebat, iya, tapi tetap di hadapan Allah tidak. Caranya tidak itu bagaimana? Saya kasih contoh mamanya. Si istri memang gigih dalam mencari rezeki, gigih ya. Kegigihan istri ini lupa kalau dia itu makmum dari imamnya. Sehingga gigihnya ini lupa bahwa yang dihadapi ini imam, jadi bukan pekerjaan, beda. Kalau gigih dalam melakukan pekerjaan, monggo. Itu rajin. Tapi kalau gigih dalam berdiskusi dengan imamnya, nah ini hati-hati karena ada unsur emosi pasti di situ. Nah, yang lupa itu orang-orang Muslim itu di titik-titik itu sebenarnya. Ya. Gigihnya berarti jadi perselisihan. Gigihnya itu lupa kalau gigih di pekerjaan itu masih boleh, tapi dipakai di dalam menghadapi suaminya. Gigih juga maksudnya berani. Sehingga di situ lupa bahwa harus ada hormat. Maksudnya kalau di dalam pekerjaan gigih membantu ini itu boleh, kemudian menghadapi suami ya nyantai aja, dengerin biasa. Nah, di titik-titik itu sebenarnya dia diuji oleh Allah Ta'ala bahwa rajinnya si istri dalam mencari rizki pada saat menghadapi suaminya, bagaimana dia. Kalau mamanya melalaikan beberapa ayat atau banyak ayat, ya si istri ini nanti akan menjadikan sesuatu hal yang di luar kendalinya istri itu sendiri. Istri dulu nih. Bisa aja kalau memang itu nanti menjadi persoalan di dalam rumah tangga, ya bisa. Penghambat Antara gigihnya kemudian antara mendapatkan rezeki itu jadi penghambat bisa. Karena memang seseorang yang istilahnya seseorang yang akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat itu kan ketakwaan. Salah satu unsur takwa kepada Allah Ta'ala adalah mematuhi perintah Allah yang ada dalam Quran. Berarti harus patuh terhadap ayat-ayat Allah. Paling tidak mengimani minimum, tapi minimum itu memang harus ya. Tapi pada saat mengaplikasikan inilah yang biasanya kocar kacir. Seorang muslim itu kocar kacir. Umpamanya istrinya galak, gantian suaminya juga galak. Umpamanya istrinya nggak galak nih, suaminya gak gigih nih, tapi istrinya itu nanti hobinya pamer. Ini sama aja. Padahal si suami itu mencoba dekat dengan Allah Ta'ala. Istrinya biasa aja, biasa ya. Ini bisa aja dia dekat dengan Allah. Apa yang dikerjakan itu banyak kebaikannya, banyak kebenarannya. Tapi kalau istrinya ini hobinya pamer, hobinya ini, ini suami segigih-gigih apapun hartanya tetap maksud saya itu rizki dalam bentuk harta itu tidak diberikan kepada Allah Ta'ala secara full. Jadi harus seimbang ya, berarti kalau suaminya baik istrinya pun harus harus baik, karena sekufu itu seperti itu. Sehingga pada saat si suami baik, istrinya baik, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jangan pamer, jangan sombong, jangan emosional, jangan merendahkan orang lain. Ini akan menyatu nanti. Nah, baru sekufu inilah Allah melihat, oh keluarga itu insya Allah bisa bisa dimudahkan untuk mendapatkan amanah Allah berupa harta. Nah, di situ sangat jarang dimengerti oleh orang Islam. Dikiranya itu untuk mendapatkan harta itu dengan mengamalkan sesuatu dapat. Tidak bisa. Tidak seperti itu sebenarnya. Apapun bentuknya. Walaupun mamanya nyerempet-nyerempet pakai ayat ini kalau sholat mamanya duha atau sholat tahajud, nyerempet-nyerempet ini. Kalau nanti diamalkan. Penduduk ya diamalkan, dibaca. Ya istilahnya ya. Penduduk suatu negeri dia iman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala akan diberikan rezeki dari langit dan bumi, kan gitu ya. Itu diserempet-serempetin, ya nggak bisa, itu kan pengetahuan sebenarnya. Sebenarnya Allah itu tahu bahwa kita itu membutuhkan rezeki dalam bentuk harta, salah satunya ya. Itu di sini itu tahu karena Allah maha bisa membaca hati hamba-hambanya. Jadi
Allah itu tahu, makanya yang harus kita kerjakan itu sebenarnya ketakwaan pada Allah Ta'ala. Ketakwaan itu banyak, sehingga nanti kalau mamanya menginginkan rezeki yang thayyib, yang halal, kemudian yang insya Allah berkah, itu tidak semerta-merta mendapatkan itu sudah menjadikan besok seperti ini semua, nggak bisa. Karena pada saat mendapatkan rezeki yang pada saat itu mamanya lumayan nih Ustadz nih, lumayan besar nih, di titik mendapatkan rezeki yang lumayan besar ini, manusia muslim itu masih diuji satu, sombong nggak dia dengan rezeki yang dititipkan baru itu. Kalau mamanya dia bilang, saya baru tahajud 3 bulan sudah dikabulkan oleh Allah, didiamin dulu sama Allah Ta'ala. Akhirnya cerita itu menggelintirkan, akhirnya memiringkan niatnya yang akhirnya begitu, sehingga dia hanya bercerita, kamu kalau pingin kaya baca ini karena saya sudah membaca ini. Nah sudah, di titik itulah dia sudah menggeser imannya kepada Allah Ta'ala. Yang dipercaya adalah bacaannya. Padahal yang memberi rezeki itu Allah. Kenapa yang memberi rezeki itu Allah? Lah, orang yang non muslim aja nggak baca aja rezekinya juga banyak, kan gitu ya. Cuma itu salah satunya istijrat sejak dari awal, sejak dia dalam kandungan bapaknya yang kaya itu udah istijrat. Nah, disinilah yang kita harus ketahui, bagaimana kita itu mengetahui rezeki kita itu halal, thayyib, dan insya Allah berkah. Salah satunya itu. Kalaupun nih biasanya orang ini kelihatan sholat, tapi dimudahkan, kelihatan sholat aja, tapi sehari-hari kelihatan sombongnya, ujubnya, riyaknya, pamernya itu kelihatan ya. Arogannya, ini tiba-tiba orang yang punya jabatan-jabatan tinggi nih, Tapi kenapa dimudahkan rizkinya? Karena sebenarnya orang yang digampangkan rizkinya dilihat dari imannya yang rusak juga. Semakin orang itu imannya rusak, ya dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, karena itu bentuk istijrat. Untuk menguji orang-orang muslim yang imannya dia mencoba dipertahankan untuk menjadi tetap baik. Sehingga iri nggak dia dengan seperti itu. Karena kalau seorang yang muslim benar-benar taat kepada Allah Ta'ala, ini yang sering saya amati, dia belajar taat. Dia kalau doa minta harta di dunia itu selama ini yang saya amati nggak dikabulin sama Allah Ta'ala. Justru malah sulit ya? Sulit, nggak akan dikabulin sama Allah Ta'ala. Itu kalau orang yang imannya bagus. Subhanallah. Kalau imannya pas-pasan atau kurang, gampang dia dikabulin. Bisa dimudahkan, bisa disulitkan juga. Sulitkannya walau alam, tapi kalau dimudahkan agak lebih gampang. Kalau yang imannya tengah-tengah, ke bawah ya. Itu yang saya amati. Karena kalau dia dapat pasti dia sombong, dia ujub, pasti dilihat gitu. Nih saya baru 2 bulan tahajud aja udah dapat sekian, nah begitu. Nih saya sudah ini baru ini. Akhirnya dia kan ujub riak di situ. Makanya imannya sebenarnya dia rusak. Coba orang muslim hanya melihat uangnya, hartanya, dimudahkan. Contoh umpamanya, YouTuber itu, yang kaya itu, rata-rata ya seperti itu. Pamer hartanya, pamer keluarganya. Yang kalau dilihat, mana ada urusan, syariat Islamnya, agama Islamnya, ada nggak di dia? Gak ada, rata-rata itu untuk pamer untuk ini. Itu kenapa gampang? Ya begitu cara Allah. Justru malah keluar daripada tuntunan agama Islam walaupun dia sholat. Berarti sebenarnya imannya dia memang jatuh. Cuma dia nggak ngertinya dia sudah sholat. Tapi tidak berarti bahwa orang yang imannya bagus pun tidak dimudahkan sama Allah kan? Insya Allah ada yang seperti itu. Tapi dengan ciri orang-orang ini sulit dicari, karena biasanya orang-orang yang imannya bagus tahu kalau minta dunia itu tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Jadi dia sudah tahu, makanya orang-orang yang imannya bagus atau ketakwaannya bagus
itu dia nggak pernah minta dunianya. Nah yang begini ini yang ketemunya di mana kalau dia tuh nggak pernah minta dunia? Nggak pernah. Berarti dia sombong? Enggak, karena Allah bukan istilahnya bukan melarang minta dunia, tetapi kalau di dalam Quran mana surat Al-Isra ayat 18 itu kan diceritakan kalau ada orang meminta dunianya akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang dikehendaki ataupun siapa yang dikehendaki. Ya kan? Betul. Kemudian nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti Allah itu menerangkan kalau ada orang meminta dunia, termasuk harta apapun, itu kan bisa aja diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, diberikan inilah yang imannya rusak. Yang imannya kuat, enggak. Karena Allah menjaga agar dia paham, jangan minta dunia. Akhirnya nanti dia kembali ke jalan Allah, mulai serahkan sama Allah, karena Allah maha memberi rezeki. Nah, sehingga orang-orang yang dia mencoba bertakwa kepada Allah Ta'ala, inilah yang memang diberi oleh Allah Ta'ala walaupun dia tidak minta. Tidak minta itu dalam arti keluar lewat lisan. Tetapi apa yang dia kerjakan, orang itu kerjakan sebenarnya manfaat bagi orang lain, dibutuhkan oleh orang lain, membantu orang lain, begini begitu benar. Allah sudah tahu, jadi apa yang dikerjakan orang itu tercatat oleh para malaikat. Sehingga yang dicatat oleh para malaikat inilah dilaporkan kepada Allah. Walaupun orang tersebut dia tidak minta kepada Allah Ta'ala, Allah tahu bahwa orang ini insya Allah amanah. Nah sekarang gini Ustaz, tadi kan kita mengawali pembicaraan itu karena seorang istri yang tidak baik kepada suami maka akan mempersulit rezeki. Nah sekarang, apakah ketika seorang suami pun sama harus berbuat baik kepada istri supaya dimudahkan rezekinya? Ya, tapi jangan berpikir kalau berbuat baik itu untuk mudahnya rezeki. Tapi berbuat baik itu karena perintah Allah, itu kuncinya. Sehingga nanti ada imbal balik. Kalau kita melihat, kenapa saya tetap luruskan, jangan berbuat baik untuk dapatkan rezeki. Jangan, tapi berbuat baiklah lillahi ta'ala, sehingga belum ada uang dikit, tetap aja baik sama istrinya. Sehingga nggak ada, umpamanya istrinya lagi ngambek, jadi pok gitu loh, kamu tuh ngapain, marah mulu gitu loh. Tapi dia tetap santai, menghadapi yang seperti itu santai. Kalau kamu cuma gitu-gitu, gimana kalau kamu lagi sepaneng, mukamu merah, tak plester gimana, kan gitu. Sehingga itu menjadi salah satu cara agar nanti suami istri itu ngerti bahwa iya ya saya harus digituin. Dalam arti walaupun itu bercandaan, tetapi itu nanti masuk. Sehingga ngerti, oh iya ya, kalau saya begini terus nggak akan selesai masalah. Yang dicari ke depan nggak akan ketemu. Karena apa? Ya kalau umpamanya nih, salah satu marahan dengan yang lain ini kan hampir setiap hari lah kasarnya. Gimana wong namanya Allah itu menceritakan, menyuruh malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, akhirnya menjadi hadis itu, la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu kan dari Allah juga. Betul. Lah kalau itu nggak dikerjain, lah kan ya kan Allah kan, kalau itu istilahnya kalamullah yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, berarti Allah nggak akan menarik kembali bahwa kalau orang marah itu nanti dilulu akan mendapatkan rizki kalau dia imannya bagus. Tapi kalau imannya morat-marit, tetap aja diberi. Bahkan bisa jadi dilebihkan. Karena istidraj tadi kan? Karena istidraj. Insya Allah seperti itu. Makanya jarang orang memahami cerita yang seperti ini. Karena apa? Karena dia tidak istilahnya kalau saya tidak mensurvei, tidak meneliti, Ustaz. Bagaimana Allah itu memberikan rezeki? Kalau mamanya orangnya itu hobinya ujub ria, ya sudah, kalau dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala itu istidraj. Masya Allah. Dan itu orang jarang sekali paham sebenarnya. Inilah yang akhirnya bagaimana kalau rezeki itu agar dimudahkan oleh Allah Ta'ala, walaupun kita tidak minta secara lisan, diucapkan, sebenarnya Allah tahu yang ada di hati kita. Nah, dengan seperti itulah kita harus bertakwa pada Allah Ta'ala. Karena yang jelas diceritakan, salah satu mamanya diceritain gini nih dalam firman Allah,
Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Berarti sebenarnya Allah itu sudah mempersiapkan jalan rezeki di langit. Bagaimana jalan rezeki itu bisa turun sehingga rezeki itu diterima kita dari Allah Ta'ala, walaupun melalui ikhtiar-ikhtiar kita atau apapun lah cara Allah. Allah sudah menceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini harus diketahui, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kalau suami istri ini ngotot-ototan, emosional, lah itu kan nggak baik sebenarnya. Gimana jalan rezeki itu bisa tampak? Kalau yang tampak malah masuklah ular. Kemudian nongkrong di sampingnya Ustadz nih. Baru setiap kali matuin Ustadz, masukin istri Ustadz. Ular inilah sebenarnya Astagfirullahaladzim sebagai penanda. Seperti itu. Jadi harus berbuat baik itu sudah apa namanya ya? Sudah ketentuan. Sudah ketentuan ya. Jadi harus berbuat baik. Kalau saya boleh menjabarkan, berbuat baik bagi orang Islam apa? Sholat. Kan gitu ya? Sholat itu kan yang harus dikerjakan. Kemudian apalagi ya baca Quran lah, apalagi ya puasa di bulan Ramadan, apalagi mamanya itu sudah paham. Kemudian mulai hormati orang tuamu. Nah, setelah hormati orang tuamu, nah mulai di sini nih, hormati suami, hormati istri, kan ada di situ sebenarnya. Di lingkungan itu. Kalau di satu titik masalah ibadah yang wajib sama ibadah yang kelihatannya sunnah, walaupun itu sebenarnya wajib juga menurut saya ya. Itu dikerjakan. Pada Allah kita itu kerjakan. Dengan orang tua kita kerjakan, lillahi ta'ala juga ya. Kemudian dengan pasangan kita kerjakan itu dulu aja. Itu nanti kelihatan kok jalan rezeki itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan diberikan jalan walaupun tadinya kayaknya nggak ada. Nggak ada, gitu, iya. Itu akan diberikan jalan yang kita nggak akan tahu sebenarnya. Karena bisa jadi berbuat baik sama suami sama istri, tiba-tiba keluar rumah kesandung emas 50 kilo gitu. Wah, itu saya nggak bisa ngambil. Karena emas 50 kilo itu pasti diambil orang lain yang lewat ya. Itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa, walaupun ini bercanda ya. Iya. Tapi intinya memang seperti itu. Nah, cuma cara-cara orang yang taat kepada Allah Ta'ala, nah ini saya beri tahu ya Ustadz, bukan nanti akan mendapatkan emas atau uang sekoper, bukan. Tapi Allah akan memberikan jalan. Jalannya itulah sebenarnya untuk melancarkan rezeki demi rezeki kepada orang yang tadi taat kepada Allah. Ini yang selama ini saya amati itu. Jadi kalau orang kenapa ngamalin ini nggak dikabulkan? Ya memang nggak dikabulkan. Bukan itu caranya. Bukan itu caranya sebenarnya. Boleh mungkin melakukan itu, tapi niatnya bukan karena ingin mendapatkan rezeki ya, tapi dia lillahi ta'ala saja bacanya. Kenapa dia harus baca itu kalau dia bacaannya lillahi ta'ala, kan gitu ya? Itu masalah baru. Nah, ya. Jadi kalau memang mau doa ringan aja sebenarnya nggak ada persoalan. Ya kan ada istilahnya dulu ada orang-orang yang termasuk alim, dia membaca Quran itu hanya cuma al-ikhlas zaman dulu ya kan. Tapi kenapa dia doanya itu banyak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang ahli surga? Karena nggak ada yang aneh, cuma al-ikhlas itu apa sih isinya? Betul memang tauhid itu. Iya. Tapi dikerjakan nggak? Nah itu yang orang tidak paham. Hanya al-ikhlasnya aja dibaca. Padahal bisa aja orang tersebut itu mengerjakan. Bacaannya cuma itu saja, tapi mengerjakannya lebih dari itu. Makanya diunggulkan sama. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu satu? Masya Allah. Guru. Allah satu itu berarti kan kita itu betul-betul hanya minta kepada Allah. La ilaha illallah. Menyembahnya kepada Allah Ta'ala. Mintanya, lah kan ada minta. Nih, ini jangan dipolitisir. Minta ini minta akhirat. Kan gitu ya. Bukan minta duniawi. Tapi kebanyakan kan ya sekarang mah mintanya duniawi yang lebih banyak ya. Persentasenya. Kayaknya. Mungkin Pak Tung sama Bang Jai ada kasus gitu di rumah tangga gimana tuh? Eyel-eyelan apa enggak tuh? Pak Ustadz begini Pak Ustadz, kalau misalnya ada seorang pejabat nih Pak Ustadz, dia melakukan korupsi gitulah ya, kan dapat harta itu dia. Terus atau seorang pejabat yang dia berusaha untuk menekan bawahannya supaya memberikan
imbalan lah gitu loh, Ustaz, ya. Memberikan fee. Fee gitu. Itu kan juga jalan dia ya. Apakah dan akhirnya nanti ketangkep KPK misalnya seperti itu. Apa yang menyebabkan itu bisa juga terjadi karena situasi suami istri itu atau hanya nafsu? Bagaimana itu Pak Ustadz sebenarnya? Sebenarnya kasus per kasus bisa beda-beda. Kalau umpamanya pejabat, kemudian dia ketangkep KPK, itu adalah cara Allah untuk menjadikan dia faham. Orang lain juga faham. Kalau jadi pejabat itu ya mbok yang bijak, yang arif. Kalau tiap Jumat ya sholat Jumat, kan gitu. Kalau saya bilang pejabat sekarang itu kan begitu ya. Kemudian tiap minggu pengajian di rumahnya. Kok ya masih korupsi? Kok ya masih menekan bawahannya untuk membayar ke dia? Upeti ya. Upeti. Nah ini apa yang dia kerjakan ya? Yang dikerjakan ini, dia kajian dengan uang yang dia pakai untuk itu, ya percuma, itu mengejek Allah sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Melakukan hal yang baik kelihatannya di hadapan manusia, tetapi sebenarnya dengan harta yang haram. Itu mengejek Allah, sama seperti orang yang kamu sebutkan tadi, atau yang lagi dikejar-kejar KPK saat ini, atau orang yang saat ini tidak dikejar KPK dan merasa aman. Karena direksi atau direktur utama yang dia sampai sekarang tidak ketangkep KPK, kan aman nih? Belum. Dan dia umroh, dan dia haji, dan itu memakai uang korupsi, memakai uang apa namanya, efisiensi dan sebagainya, itu nyuri. Kalau itu dipakai untuk umroh dan haji, itu ngejek Allah sebenarnya. Ini aku, dia nih. Ini walaupun dia nggak berkata-kata, ini aku pakai uang korupsi aja sampai kok di depan Ka'bah, Nggak diapa-apain lagi. nggak diapa-apain sama Allah. Makanya dia korupsi lagi. Kasarannya seperti itu, Pak. Iya, bukan kasarannya, memang begitu itu ya. Nah ini sebenarnya itu istijrat, dan dia ditutup hatinya oleh Allah Ta'ala. Itu jadi yang namanya ditutup hatinya bukan untuk orang kafir saja, orang muslim yang dia itu mengejek atribut Islam, yang dilarang korupsi, dilarang menyengsarakan rakyat, tapi dia menggunakan uang itu untuk melakukan ibadah, ya itu sama. Itu Allah benci, dan salah satu orang itu nggak akan mencium baunya surga. Jauh ya. Jauh, yang jadi mencium nanti bau arang di neraka dari tubuhnya dia sendiri. Nah, inilah yang harus diketahui. Jadi jangan merasa hebat kalau jadi pejabat, dikawal di Arab, mau umroh kek, mau haji kek, jangan merasa hebat dikawal seperti itu. Dia dikawal memang, bisa aja hobinya lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Loh, tapi dia bangga dikawal, kan lucu jadinya. Kan supaya nggak ketahuan. Iya, tapi dia bangga kan. Tidak seperti itu. Nah, inilah namanya istijrat. Jadi orang yang ketahuan dengan KPK atau dia tidak ketahuan, sama. Orang dua-dua ini akan, insya Allah akan mencicipi panasnya api neraka. Dia, istri dan anak-anaknya. Sekeluarga, karena dia tidak mampu menjaga salah satu ku anfusakum wa alikum naro. Dan ketangkepnya mereka itu bukan bentuk dari pengampunan Allah, Pak Ustadz? Itu adalah musibah dari apa yang dia lakukan. Musibah di atas musibah jadinya, dosa di atas dosa. Ya, sebenarnya karena dia dosa, ya dia akan ditimpakan seperti itu karena akan memberikan pelajaran kepada orang lain. Sama seperti pada saat adanya COVID. Kenapa di dunia ada COVID? Karena di dunia diinginkan oleh Allah Ta'ala pandai untuk menyelesaikan virus COVID. Itu sebenarnya jadi untuk pengetahuan bagi yang hidup. Kalau yang mati biarin aja, karena memang sudah nggak ada, mau cerita gimana. Ya kan? Jadi itu yang harus kita ketahui. Jangan merasa hebat dengan uang korupsi. Jangan merasa hebat bisa beli lahan, bisa beli rumah, bisa nyekolahkan anaknya di luar negeri, bisa dia macam-macam, atau ibadah-ibadah setiap hari itu umroh, atau setiap hari itu pengajian, atau setiap hari itu manggil ustadz-ustadz, tapi hanya untuk mendoakan agar dirinya kaya. Itu malah tidak boleh. Bikin masjid. Iya, bikin masjid, uangnya dari situ. Iya, dan ada di situ. Nah,
disitulah tetap bahwa dia insya Allah akan masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan merasa hebat dengan seperti itu. Baik. Makanya kalau istilahnya itu saat ini ada beberapa menteri muda yang dia itu menggembleng BUMN itu hilang dari koruptor-koruptor, ya setujulah saya. Bagus ya. Bagus, tapi nggak bisa tuntas. Iya. Karena itu kan akar ya. Itu akar, karena ada proyek lama ya hilang nggak ketahuan, kan proyek baru lagi kan gitu ya. Sudah mendarah daging. Pusing, ya, pusing lihat. Tapi nggak apa-apa, itu niat yang baik. Setuju lah, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, seluruh beriman, masya Allah ini adalah perbincangan yang hangat luar biasa. Mungkin mungkin ada Bang Jai sebelum close statement, Bang Jai ada pertanyaan mungkin yang Iya, Ustaz, tadi masalah keluarga yang menyebabkan sulitnya rezeki. Ini ada teman umurnya masih muda, silaturahimnya bagus, tapi umur muda meninggal dan hartanya nggak tambah-tambah, padahal dia rajin silaturahim. Dan itu gimana tentang hadis perbanyak silaturahim akan menambah rezeki dan umur tuh Ustaz? Gimana Ustaz? Iya, sebenarnya itu jangan hanya membaca dari sisi itu saja, bahwa dengan silaturahim itu bisa memperpanjang umur sebenarnya dan juga memudahkan mendapatkan rezeki. Sebenarnya tidak silaturahim dalam bentuk gitu, tetapi kalau dia tadi temannya Haji C, dia senang silaturahim. Kenapa meninggal muda? Nah, pertanyaan saya, dia dengan orang tuanya bagaimana? Tanya saya di situ. jadi beda kasus dong. Beda kasus sudah. Jadi kalau dia dengan orang tuanya itu menyimpan marah, walaupun dia menjalankan syariat Islam, termasuk sholat, termasuk silaturahim kepada orang-orang yang menurut dia itu baik atau agamanya bagus, kalau dia tidak bisa belajar dari silaturahim itu ya sama. Allah ini langsung urusannya dengan Allah. Allah itu menyuruh kepada kita jangan berkata A. Tapi kalau dia menyimpan marah itu ada sesuatu. Nah, kemudian Allah juga melihat ini orang sudah dia marah dengan orang tuanya, kemudian dia sendiri tidak terlalu bersemangat di dalam mencari rizki. Dia hanya mengandalkan silaturahim agar rizkinya tambah. Kan nggak bisa hitung-hitungan seperti itu. Makanya tetap harus ada ikhtiar yang cukup gigih untuk menjadikan Allah itu memunculkan welas asihnya, rahman rahimnya kepada kita. Jadi jangan kita hanya silaturahim agar memperpanjang umur. Nggak bisa. Tapi tidak silaturahim. Iya, silaturahim tapi kalau naik motor kendaraan ngawur begini ya, iya nggak bisa. Kan gitu, sama seperti berarti tetap silaturahim itu tetap harus dijaga dengan syariat Islam yang lain. Jadi tidak di titik itu saja, Ji. Paham ya? Termasuk hormat kepada orang tuanya. Lah kalau dia marah walaupun disimpan, ya minta maaflah kepada orang tuanya. Jangan merasa diri kita benar. Jangan merasa kalau orang tuanya sholatnya belum bisa continue apa namanya istiqomah. Dia merasa hebat, kemudian orang tuanya salah, marah dia. Lah kan boleh nggak seperti itu? Kan nggak boleh. Nah, dia melanggar nanti di titik. Nah, itulah yang tidak pernah diekspos. Tidak pernah diekspos sehingga menjadikan dia baik kok meninggal muda. Kalau memang ditelusuri ketahuan nanti, oh jeleknya begini di mata Allah loh ya. Jeleknya nggak taunya ini dia baik, dia sering ini, dia sering ke masjid, dia sering jamaah, kok kasihan meninggalnya ditabrak truk loh. Lah ini nggak ada hubungan ya. Nggak taunya memang dia rajin, dia beribadah, tapi sama orang tuanya berani lah. Kan nggak ada hubungannya, malah titiknya itu ke orang tua itu berani. Udah berani sama orang tua, jalannya main gadget ya ketabrak. Iya betul. Jadi insya Allah seperti itu, Ji. Jadi jangan kita menyalahkan hadis yang sebenarnya hadis itu sudah
baik dan benar. Ya, jadi tidak boleh kita, walaupun sebenarnya haji itu tidak menyalahkan, tetapi ini kan bertanya. Ya. Tapi bagi kita ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu itu menyalah-nyalahkan, sehingga enggak, sebenarnya boleh silaturahim itu boleh-boleh saja, dianjurkan malah. Cuma setelah silaturahim itu bagaimana caranya? Kalau silaturahim itu hanya cuma ngopi, makan pisang goreng, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau silaturahim kepada orang-orang yang dia itu di depan Allah itu soleh, nah itu baru manfaat. Bok kamu itu, ini cerita gimana nih, Tat, kalau saya kok rezeki seret. Nggak ada yang nyuruh baca ini. Ada, tapi paling tidak itu ya diperbaiki sehari-hari. Gitu. Saya itu dulu punya temen ya, uangnya itu hilang, itu dibacain salah satu surat dalam Quran tuh 40 hari, 40 malam itu, sampai saat ini itu ya nggak kembali. Masalahnya nggak nyari juga. Masalahnya nggak nyari juga, cuma baca aja. Ya. Nggak dapat gimana, adanya cuma jengkel dan jengkel. Tidak seperti itu. Insya Allah silaturahim boleh, silahkan. Ke orang-orang soleh silahkan, saya sangat setuju, karena biasanya dengan orang-orang soleh itu kan dinasehatin, tetap akan nasihatnya yang baik, ya. Tapi kalau kelihatan soleh, wallahu alam ya, nggak ngerti saya. Tapi intinya seperti itu sih, ya. Kalau saya silaturahim gini, saya silaturahim nih kemana silaturahim. Itu kan memang dianjurkan sama Allah sama Rasul. Sama Rasul ya. Nah, sebagai ikhtiar saya dapat rezeki, mau umroh enggak? Itu ngawalinya silaturahim, tapi memohon sambil promosi untuk umroh nggak boleh, itu ikhtiar. Iya. Tapi kalau momennya ya agak-agak ditolak, ya jangan sakit hati. Nanti kalau ditolak, masa kita teman lama nggak mau umrah, loh kan sakit hati. Ya nggak boleh yang itu, kan sama. Walaupun niatnya baik, tapi loh, dalam perjalanan seorang berikhtiar itu dinilai tiap detiknya, itu Ustaz. Makanya orang itu yang tidak tahu di situ. Nah, kalau kita dinilai baik itu ya insya Allah sampailah kalau saya ya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedulur beriman, ini pembahasannya ya sebetulnya sangat nusuk banget. Kenapa? Karena ini bisa jadi terjadi kepada kehidupan kita, bahwa tema hari ini kan kita berbicara tentang sulitnya kita mendapatkan rezeki, ya. Salah satunya tadi guru kita sudah menyampaikan, karena kurang hormatnya, kurang baiknya seorang istri kepada suami, artinya tidak taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Maka berarti kalau begitu, mari kita sama-sama menjaga keluarga kita. Sebagai istri harus baik kepada suami karena Allah, dan begitu pula sebaliknya. Betul. Kan begitu. Betul. Kemudian yang lainnya tentunya ya berbuat baik sama orang tua, kemudian juga kalau membaca-baca, ya bukan karena ingin bertambah rezeki, itu lakukan karena Allah Ta'ala. Silaturahim pun tetap karena Allah Ta'ala. Setelah itu baru sebar brosur. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini betul-betul menjadi motivasi ya untuk menjadi lebih baik lagi dibandingkan hari kemarin. Kalau kemarin kita berpikir kok sulit banget, maka dengan pertemuan kali ini, mari kita sama-sama merenung. Kalau kemarin kita salah sebagai istri, sebagai suami, mari kita istighfar kepada Allah dan kemudian kita berubah. Kita harus bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Gurunda, terima kasih atas pencerahannya. Pak Tung, Bang Zai, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.